Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Rizka Syahroni dengan nomor NPM 2020 150060. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta kehidupan manusia dalam pendidikan agama Islam. Apa pengertian dari kehidupan manusia itu? Kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang yang melelahkan, penuh liku-liku, dan melalui tahapan demi tahapan. Menurut Islam, sebagaimana yang akan diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis, bahwa setiap jiwa maupun roh manusia itu akan mengalami perjalanan yang panjang di tempat maupun di alam yang berbeda-beda. Setiap alam pasti lebih besar dan lebih luas keadaannya daripada alam yang telah ditempati sebelumnya. Dalam Al-Quran dan hadis telah dijelaskan bahwa perjalanan hidup manusia akan mengalami beberapa alam. Yang pertama ada alam roh, yang kedua alam rohim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam barzakh, dan yang terakhir ada alam akhirat. Alam roh ini merupakan sebuah perjalanan pertama yang akan dirasakan oleh manusia. Awal perjalanan manusia ini dimulai dari alam roh maupun arwah ketika Allah mengumpulkan semua roh yang akan diturunkan ke bumi. Kejadian ini diceritakan dalam ayat Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 172, dan dalam ayat Al-Quran, Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Perjalanan yang kedua ialah alam rohim. Rohim yang artinya kasih sayang. Alam rohim adalah suatu alam di mana manusia dibentuk atas dasar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Waktu berada di alam rohim ini, sejak itulah terjalin kasih sayang yang disebut silaturahmi. Setelah melewati alam roh dan setelah membuat kesaksian tentang Allah, maka manusia akan memasuki kehidupan dalam rohim maupun kandungan. Ketika manusia berada di dalam rohim, jasad manusia itu diciptakan dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama ada nutfah. Nutfah itu dimulai setelah terjadinya pencampuran air mani dengan sel telur. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Insan ayat 2. Untuk yang tahap kedua, ada alaqah, yaitu segumpal darah yang melekat pada dinding rahim, yang merupakan suatu tahap pembentukan alaqah pada akhir pekan pertama maupun hari ke-7. Sel telur yang sudah dibuahi akan tertanam di dinding rahim, atau bisa dikatakan dengan qaror makin. Untuk yang tahap ketiga, ada mudghah, yaitu segumpal daging yang berwarna merah kehitam-hitaman. Pembentukan mudghah ini terjadi pada minggu keempat. Dan tahap yang keempat ada izam dan lam, yang terjadi pada minggu kelima, keenam, dan ketujuh. Terjadinya pembentukan tulang-tulang, kemudian pembentukan otot-otot yang akan membungkus tulang-tulang itu. Dan tahap kelima ada nasyi'ah khalqan akhar, yang terjadi pada minggu ke-8, terjadinya suatu pembentukan yang menjadi janin. Pada bulan ketiga, janin telah terbentuk dengan sempurna. Dan yang terakhir ada tahap ke-6, yaitu nafkhur ruh, yaitu tingkat peniupan roh. Kemudian Allah menetapkan sebuah qadar kepada manusia di dalam rahim. Adapun 4 qadar yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu umur, rezeki, kebahagiaan, serta kesengsaraan. Hal tersebut telah dijelaskan pada hadis riwayat Ahmad. Kemudian ada alam dunia. Dalam dunia ini, perjalanan manusia melalui proses yang panjang.
melalui dari bayi yang hanya minum air susu ibu, lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan baligh. Selanjutnya menjadi dewasa, tua, dan diakhiri dengan meninggal. Proses ini terjadi berjalan sama antara dengan yang lainnya. Tidak semua manusia yang hidup sampai remaja, dewasa, maupun tua. Karena kematian bisa datang kapanpun dan dimanapun. Serta tidak memandang usia. Ada sebagian manusia yang hidup hanya sampai bayi, hanya sampai remaja, dan juga ada sebagian yang lain yang hidup sampai tua, bahkan sampai pikun. Di alam dunia ini, manusia mendapatkan sebuah taklif maupun tugas dari Allah yang berupa ibadah. Sedangkan alam dunia merupakan tempat ujian bagi manusia. Di dunia, manusia tidak dilarang untuk menikmati kehidupan duniawi. Namun, perlu dipahami bahwa dunia ini tempat berbakti, tetapi penuh dengan berbagai tipu daya. Kemudian ada alam barzakh maupun kubur. Sebelum manusia melewati alam dunia, maka manusia akan mengalami kematian. Jika kematian telah datang, maka putuslah semua hubungannya dengan kehidupan dunia. Setelah meninggal dunia, manusia akan memasuki sebuah alam barzakh maupun kubur. Di alam kubur ini manusia tinggal sendiri, hanya amal baik dan buruknya yang akan selalu menemaninya. Sedangkan alam kubur ini merupakan sebuah alam tempat penantian untuk menanti hari kiamat. Di alam kubur ini Allah menyediakan dua keadaan, yaitu nikmat atau azab kubur. Alam kubur ini merupakan awal dari alam akhirat. Alam ini gaib, karena tidak mungkin untuk diselidiki. Satu-satunya informasi yang wajib dipegang yaitu sebuah dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian yang terakhir ada alam akhirat. Alam akhirat juga disebut dengan alam baka. Alam akhirat ini didahului dengan terjadinya kiamat, di mana alam semesta menjadi rusak total. Seluruh jagat raya ini akan hancur, entah seperti apa gambaran ketika semua ini terjadi. Kemudian alam akhirat ini terjadi kiamat menjadi 3. Yang pertama ada padang mahsyar. Padang mahsyar ini merupakan tempat perhitungan amal maupun hisaban. Pada peristiwa ini seluruh umat manusia, mulai dari Nabi Adam alaihi wasallam sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Yang kedua ada surga. Surga adalah tempat orang yang rajin beribadah kepada Allah, menjalankan segala perintahnya. Maka mereka diselamatkan dan dimasukkan ke dalam surga. Dan yang terakhir ada neraka. Neraka adalah tempat bagi orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, maupun orang-orang musyrik yang tidak mau bertaubat. Maka mereka akan kekal di dalam neraka yang penuh dengan siksaannya. Baik, sekian dari penjelasan materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.